Bapak nanya siapa? Katanya nggak ada yang kenal. Saya dari ujung, Bu. Nih, titik dari sini. Dari sini. Situ. Iya, bukan ujung situ. Ujung banget di sana. Bapak nanyanya di mana? Sepanjang jalan saya tanyain orang yang Nah, iya, saya tahu di sini nanya tunjuk sini. Tapi kan titiknya bukan di sini, Bu, di sana. mana? YouTube channel Yarin XD. Rot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Yanin HD ya. Sini gua udah dapat orderan nih pagi-pagi ya. Kopi gua belum habis. Berhubung ini orderan ini apa namanya Grab bike, jadi gua langsung OTW aja ya. Takutnya nih customer lama menunggu dan cancel orderannya ya. Aduh, titik penjemputannya kelewat lagi. Ininya di sana Pasar Kampung Bebek. Gak apa-apa lah, gue lawan arah dikit ya guys. Tunggu. Hey. Hijau Tosca nih, kayaknya di sini nih. Kak Yulia, Kak Yulia bukan? Yulia? Oh iya. Plat motornya beda? Oh iya, lagi di bengkel. Boleh di sini ya? Iya, bentar. Maaf. Boleh di sini lagi. Ini di kantong aja. Oh siap. Ya. Udah Kak. Oke. Gaspol. Oke Pak. Maaf. Ya. Ya. Aduh. Oke guys, akhirnya orderan pun selesai dan customer diantarkan dengan selamat sampai tujuan ya. Ini gue mau cari lagi orderan karena udah mulai terasa nih bau-bau kegacorannya ya guys. Kalau dinyalain udah langsung nyamber aja gitu ya. Oke guys, di sini gua udah dapat lagi orderan ya. Di sini gua dapat order Grab Express ya. Ini dari daerah Angke, ngirimnya ke mana nih? Minimal Perintis Kemerdekaan Kayu Putih. Oke, lumayannya dari sama berarti Sunter lewat dikit ya. Dari Sunter lewat dikit. Harganya lumayan guys, 31.000. Anak blok T. Oke. Ini dia ya. Ambil di sini guys. Ambillah kameranya takut ada yang nyomot. Oke, Indonesia Shop. Si, pick up. Lima menit kemudian. Oh, siap. Oke, ini apa ini isinya? Tas. Ini apa nih? Parkir. Oh, buat rokoknya ada. Rokok. Nggak dikasih uang rokoknya. Bercanda. Ya. Oke guys, ini isinya tas katanya ya. Tas. Ringan lah, tas lah. Ringan, kecil ya. Nggak kayak itu. Yang tong sampah gitu. Udah gede, berat. Gue foto dulu, ceklek. Dan
Oke, OTW gaspol. Oke guys, sesi pengambilan barang sudah selesai di pick up. Kita tinggal menuju sesi pengantaran ya. Let's go. Mudah-mudahan nih hari ini diberikan kegacoran yang maksimal ya, karena tadi udah dapat 2 orderan, 1 ya Grab bike, terus ditembak lagi nih 1 Express ya, lumayan lah ya harganya tuh. Kalau 31.000 tuh ya tergolong sedang lah ya, kakap tidak, cerek enggak gitu ya guys. Lumayan gitu. Mana tadi karcis parkirnya ya? Waduh, ngantri banget nih parkirnya. Ngantri. Udah mau nganter nih. Kalau udah masuk jalan sini, ya tinggal gaspol. Oh, di depan kayaknya macetnya ini banget ya, parah banget tuh di sininya sawah merah-merah ya. Tapi di sini gua agak ada sedikit tahu ya daerah sini, jadi gua mau ngambil jalur pintas ya. Dari sini nih kalau nggak salah nih nyebrang jembatan, ngambil ke arah sebelah kiri. Nah, ini jembatan ya. Itu namanya apa ya, di situ tuh Pekojan apa ya, ya di situ ada pasar kambing ya, jadi kita itu potong jalan ke ya, pasar kambing itu, jadi nggak harus melewati kemacetan lampu merah yang ada di depan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang sedang melintasi ke daerah sini, tepatnya di daerah Angke ya, ini Angke. Nah, itu kan ada lampu merah tuh yang mau flyover ke Kota Tua. Nah, biasanya di situ tuh macet gitu lampu merahnya ya. Pagi ya, kalau nggak pagi sore. Yang paling parah itu adalah sore sekitar jam 5 sampai jam 7 malam. Itu udah pasti macet banget guys di situ tuh. Soalnya ya lalu lalang orang-orang yang pulang kerja kantor gitu ya. Macet, mobil, motor ya. Nah, kalau pagi masih agak mendingan tuh, gue juga nggak tahu ya, harusnya kan volume kemacetan pagi dan sore itu sama gitu ya, dikarenakan kan orang yang melewati rute itu biasanya kan 50-50 gitu ya, paginya lewat situ, pulangnya lewat situ kayak gitu. Tapi entah kenapa kalau pagi tuh agak mendingan gitu macetnya, nggak terlalu macet gitu. Tapi kalau sore, macet banget guys di situ tuh. Gue pernah di situ lewat ya, lampu merah situ. Gue lewat tuh jam 5:30 ya, sebelum maghrib gitu, pada maghrib. Nah di situ gue turun nih dari flyover ini nih, dari jalur sebelah sana nih, sebelah kiri sana. Nah pas turun macet dong. Nah, itu bener-bener ngerayap guys, kendaraan itu nggak bisa di maju ya, itu kayak didorong aja kendaraan, didorong juga nggak maju-maju, pakai kaki aja, macet banget. Alhasil gua ambil ke pas lampu merahnya, ambil ke kanan. Nah pas udah lewat kanan masih aja macet ya, sampai ke flyover yang stasiun Angke itu. Nah di flyovernya juga masih macet guys. Terus laju keturunan agak lancar sedikit, dan di lampu merah yang Tamboranya itu macet lagi guys. Pokoknya rute itu tuh kalau maghrib udah pasti macet guys. Itu gua hampir 1 jam enggak ya, tapi setengah jam lewat gua lewati rute itu. Padahal kalau dipikir-pikir rute itu bisa dilewati hanya dalam waktu sekitar 5 menitan ya guys, dari flyover Kota Tua ini sampai ke lampu merah Tambora di sana, itu hanya sekitar 5 menit. Tapi berhubung macet bisa mencapai sekitar 30 sampai 40 menit guys lewat di situ. Jadi
buat teman-teman yang mengetahui jalur alternatif lain selain jalan itu, lebih baik pilih jalur alternatif yang lebih cepat ya, karena ketika kita dapat order dan melalui jalur itu udah pasti kita rugi banget nih waktunya guys. Apalagi kalau kita lagi ngejar tupo gitu ya, udah pasti jam sibuknya habis termakan oleh macet, dan jam sibuknya kita hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 orderan gegara macet itu dengan argo yang kalau kita dapat argo yang kakap gitu ya, mungkin sekitar 50.000 ya atau di atasnya gitu, lewati jalur macet bisa oke, nyanyi-nyanyi aja gitu ya sambil kemacetan menikmati, karena kita udah dapat dipastikan dapat ongkos yang kakap gitu ya. Namun kalau kita dapat cere yang mungkin GrabFood gitu ya, orderannya ongkosnya itu kan 8.000, nah terus ekspres yang 11.000 gitu, terus lewat jalur kemacetan kayak gitu, waduh guys, pasti bener-bener sakit hati banget guys. Udah argonya 8.000 ya kan, macet. Kalau macet kan bensin tuh boros banget kan, mesin hidup terus waktunya itu habis kemakan sama kemacetan itu ya. Bayangin aja guys, 8.000 kita harus bekerja selama 40 menit loh guys. Itu pun 8.000 tuh belum tentu bersih keuntungan kita sebagai driver ya, karena di situ ada segi bahan bakarnya ya, intinya bensin gitu ya. Nah, ketika kita macet, bensin juga akan menjadi 2 kali lipat atau bahkan lebih 3-4 kali, atau mungkin habis gitu ya ongkos si 8.000 itu. Jadi bisa aja 1 liter tuh habis gitu untuk melewati kemacetan itu guys. Jadi buat teman-teman ojol, hindarilah ya jalur yang macet ya. Kalau ada yang tahu jalur alternatif kasih tahu gua lah ya, biar gua ngikutin gitu ya, kita saling berbagi kan. Gua biar kita sama-sama enak gitu ya, sebab sesama driver. Di sini gua udah lewatin Mangga 2 nih, ITC Mangga 2. Biasanya di sini banyak nih paket Grab Express, Gosen, dan sebagainya ini. Soalnya di sini banyak banget toko-toko online. Di sini kebanyakan tuh seperti elektronik ya. Elektronik seperti handphone ya, laptop kayak gitu ya. Banyak banget toko online yang elektronik di sini ya. Karena di sini emang pusatnya elektronik ya. Banyak banget, enak lah kalau dapat sini, lewat sini udah pasti dapat ya. Kalau nggak dapat, coba untuk mangkal dulu beberapa saat ya, ya maksimal 30 menit ngopi di pinggir jalan di Kang Kopi gitu kan, nggak ada salahnya sambil rehat gitu. Nah, sambil rehat tuh ngopi dulu, nah pasti dapat lah orderan kalau yang lewat sini gitu ya. Ini hotspot untuk Grab Express ya, dari daerah sini ya, Mangga 2. ITC Mangga 2. Nah, ada lagi nih satu hotspot yang bukan elektronik tuh, ada di Tanah Abang tuh, di Pasar Tanah Abang. Di sana hotspotnya Express juga, namun di sana kebanyakan tuh pakaian yang sebagainya kayak gitu. Nah, namun sih jujur gua selalu menghindari area Grab Express di daerah Tanah Abang ya, karena selain ribet ya pengambilannya. Nah, kebanyakan juga barangnya tuh gede-gede guys dari Tanah Abang tuh, karena itu adalah pusat grosir pakaiannya di situ tuh. Si itunya tuh paketnya tuh nggak ngotak-ngotak, kadang-kadang 1 karung gede ya. Terus ngambilnya itu harus naik gitu ya kan ke dalam, parkirnya juga goceng ya Tanah Abang tuh. Si toko kadang nggak mau peduli tuh tentang parkir. Mana ongkosnya 11.000 ya kan, ngambil ke dalam ini waktu habis ya, kadang kita jalani 1 orderan aja ngabisin waktu 1 jam, parkir goceng ya kan, ongkos 11.000, sisa 6.000. Nah, 6.000 ini mau nggak tuh buat membayar kita dalam bekerja 1 jam. Jadi kalau menurut gua sih daerah Tanah Abang itu, kalau kita lewat ke daerah Tanah Abang terus kita dapat orderan tuh ya, saran gua sih itu untuk ditelepon dulu si pihak tokonya, gimana baiknya dulu gitu ya. Apakah lebih baik sih
telepon terus kita ajak ketemuan di luar, maksudnya dia yang anterin barang ke luar, kita nunggu di luar. Nah gitu lebih enak, jadi kita nggak usah parkir, kita nggak capek nyari-nyari toko ya kan, karena si toko kan mempunyai rute yang cepat untuk keluar ya. Kalau kita kan, kalau kita nggak tahu tokonya, kita pasti muter dulu dong nyari. Nah kalau kita telepon dulu, dia anterin mau, oke, pick up gitu ya. Nah terus kalau gimana nih kalau si pihak toko online-nya ini nggak mau turun dan nganterin barang ke kita di luar? Nah satu-satunya ya kasih tahu tuh, kita kan harus parkir, jadi kasih tahu, Kak ini ada parkirnya sekian. Oh, jika si pihak seller ini mau menyanggupi untuk mengasih parkir ya oke, itu keputusan masing-masing ya, mau dibawa apa tidaknya, apa sepadan apa tidak gitu ya. Kalau kakap sih ya gaspol ya, tapi kalau untuk argo-argo cere seperti di bawah ongkos 20.000, saran gua nih cancel ya, karena waktu kita akan benar-benar habis, serius. Gua jamin tuh waktunya akan habis kalau dapat orderan di daerah Tanah Abang gitu ya guys. Karena selain kita fleksibel, maksudnya ngambil berbagai macam orderan, kita selalu maksudnya berjuang keras gitu ya, semangat dan sebagainya biar akun gacha. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu, kita itu bukan untung, kita itu malah boncos guys. Jadi selain kita dengan perjuangan yang keras, kita juga harus memainkan otak kita gitu ya, dengan politik dan strategi gitu ya. Bukan berarti kita berjuang keras apapun diambil, apapun kita antarkan sesuai orderan gitu. Enggak gitu juga loh. Kalau rugi ya mau gimana ya kan? Emang mau gitu seharian ngebit capek-capek dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu, yang argo pendapatannya hanya bisa buat beli bensin dan makan gitu kan, nggak mau gitu kan. Kalau nggak ada lebihnya ya buat apa gitu loh. Jadi harus ada pemikiran dua kali lah untuk orderan seperti itu ya kan. Walaupun terkadang kita tidak bisa memilih dan menentukan ya guys, orderan seperti apa yang ingin kita dapat ya, namun alangkah baiknya kita berpikir dua kali ya jika mendapatkan orderan seperti itu ya guys. Nah, nih tapi garis miring lagi nih ada, jadi kalau ini khusus buat akun-akun yang anyep gitu, atau kalau yang lagi galgu gitu ya. Nah kalau untuk menterapi akun ya bisa oke gitu, apa aja dibawa dulu gitu, tapi kata ada garis miringnya dulu gitu ya. Ntar kalau udah gacor ya tetap gua saranin cancel ya guys. Maksudnya gua bukannya ngajarin yang gak bener ya, maksudnya kayak tapi kan ini masalahnya itu ke kita ngojek sebagai driver untuk mencari uang ya kan. Nah kalau nggak ada hasilnya iya buat apa gitu loh guys. Jadi kalau orderan toko online ataupun resto yang bikin ribet, ongkosnya nggak sepadan ya kan, menyiksa kita sebagai driver, apalagi toko online-nya yang nggak ada rasa kemanusiaan, kemanusiaannya kepada kita gitu ya, yang menganggap kita benar-benar budak gitu, udah cancel aja ya guys, daripada capek hati kita ngambil barang cik ya kan, nyari toko ya kan setengah jam muter-muter baru ketemu, di telepon gak diangkat-angkat ya. Nah udah ketemu barangnya gede lah gitu, aduh gede, nah gimana dong. Tapi kita karena merasa udah capek nyari itu, udah ngabisin waktu, akhirnya kita bawa juga ya kan, kita bawalah barangnya. Nah, bawa udah diikat di motor, si pihak sellernya cuman say itu hello ya, maksudnya nggak ada ucapan gitu. Maksudnya kalau lagi ngambil ke toko online itu kan parkir, nah si parkir itu nggak peduli gitu, walaupun parkir cuma 2.000 ya, kalau ongkosnya cuma 11.000 ya kita tekor dong, kita cuma dapat 9.000 rupiah gitu ya guys. Nah 9.000 rupiah ini kita kalkulasi lah dengan waktu yang kita habiskan untuk mencari si orderan tersebut.
setengah jam nyari toko ya kan, terus parkirnya ya kan, terus bensinnya, terus buat kitanya apa dong? Hah? Eh, apa coba? Hah? Keringet doang ya kan? Begitulah maksudnya gitu ya, dari cara ini, walaupun terkadang server Grab ataupun pihak Grab itu ya lu cancel ya performa lu turun gitu loh, gitu ya, seperti memang seperti eh, gue nggak mau tahu gitu ya, kayak gitulah, tapi ya nggak apa-apa lah performa turun, yang penting kita mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan nyaman gitu dalam bekerja. Karena kalau kita udah habis tenaga tapi uang nggak ada, itu juga ke badan kita akan tersiksa ya, karena badan capek, duit nggak dapet, malah makin kesel gitu ya. Udah kesel itu pokoknya mood kita tuh seharian pasti akan ini apa namanya, benar-benar menjalani keseharian itu dengan penuh kekesalan, dan itu benar-benar nggak nyaman banget loh guys. Loh, ini nggak kerasa nih gue udah ngelewatin Gunung Sari. Ini gue udah masuk daerah Jalan Sumur Batu Raya ya guys. Jalan Sumur Batu Raya, nanti di depan. Gue tuh kesini perasaan sering ya lewat sini, tapi gue nggak tahu nama-nama jalannya gitu. Terkadang gue suka bingung. Gue ini lewat suatu jalan gitu ya. Mungkin karena setiap kali gue ya, ambil paket ekspres gitu, CMD yang long kayak gitu, yang notabene ini apa namanya, muter-muter lah ya, itu tukang ojek. Nah gue ngelewatin berbagai tempat dan jalan gitu, tapi gue nggak hafal-hafal nama jalannya guys. Ketengahan dari Google Map gitu ya. Kalau yang di daerah kandang sih seperti Jakarta Barat ya mungkin bisa lah gua nggak pakai Google Map gitu ya, kesana kemari nama jalan kecilnya juga gua agak sedikit paham dan tahu. Namun kalau udah masuk daerah utara, selatan, timur gitu ya, aduh udah gua bergantung sama Mbak Google ya. Walaupun terkadang si Mbak Google ini suka ngeselin ya, dia suka ngarahin ke jalan-jalan buntu ya kan, ke jalan-jalan yang sempit, rusak, yang kadang-kadang nggak bisa dilewatin ya. Tapi it's okay lah, dia benar-benar sangat berguna itu si Mbak Google itu ketika kita mengantarkan orderan ke alamat tujuan ya guys. Di sini Tipolia Koji ini mah. Oke, ini di mana Cak maksudnya? Oke, coba gua tanya dulu ya, Bang. Bang, ini Tipolia ya? Kalia, Hah? Tower Kalia. Kalau Tipolia sebelah mana ya? Kita udah sebelahnya kayaknya. Oh, siap. Thank you, Bang. Oke, guys. Ini towernya nih yang depan nih, kayaknya yang ini nih. Oke. Kita coba tanya dulu. Bang, sorry Bang, Bang Teh biasa sini. Tahu tower Tipolia nggak? Hah? Tipolia. Oh, yang ini. Oh, bisa dititip paket ya? Paket, Ah. ada lobinya, ada lobinya. Oh, oke, thank you. Thank you, Bang. Oke. Gua parkir dulu, guys, di sini. Aduh. Bentar, gua harus pakai helm. Helm nggak usah dibuka lah. Pakai aja. Takutnya ini nanti
si security-nya ngajak berantem, ada apa-apa kan. Kalau pakai helm tuh kan udah aman gitu ya guys. Gua sakuin dulu si kamera GoPro-nya. Oke. Paket Pak, maaf. Oh di situ. Iya. Oke. Baik ini. Sini dulu taruhnya. Oh Nanti dapat oke siap. periodenya keluar. Udah tinggal aja. Oke. Pindah. Belum ada nih Indah hari ini. Indah kan. Kasih Pak. Oke guys, akhirnya kelar guys, 31.000 rupiah. Tadi di mana sih gua keluarnya? Oh ini dia. Oke nih Grab Express udah kelar ya dengan orderan harga 31.000 rupiah ya. Mana kamera gua nih satu lagi. Ya. Ini dia. Ya. Jadi di sini orderannya udah kelar ya guys. Tinggal nyari lagi orderan selanjutnya. Ini Bang, thank you Bang. Oke. Aduh, nyari orderan ke mana lagi nih? Ayo dong, nyamper lagi dong orderannya. Udah nyamper lagi nih orderan. Ciu, langsung nyamper gitu kayak. Dikasih arah pulang kan enak, bisa mangkal lagi gitu kan. Oke guys, ini dapat toko online lagi. Grab ini. Dapat Express lagi nih. Ini ya Bang. Oh iya, Jainal Abidin. Iya. Jalan Batu, oke. Kak, cantik banget. Makasih ya. Oke guys, kita udah masuk ke daerah apa ini, Gang Arab. Gang Arab. Gang Arab. Kak, permisi Kak, numpang tanya Kak, tahu Gang Arab? Hey! Gang Arab RT 3 9. Oh, gue tahu Kak. Gang Arab RT 3 RW 9. Sebelah sana. Sebelah sana. Oh, ke sana. Oke. Makasih, Bu. Aduh, harus bersabar guys kalau nemuin alamat yang kayak gini tuh. Bentar gua telepon nih, tadi dikasih nomor telepon. Coba gua telepon ya guys. Siapa tahu nyambung. Halo, Bu. Halo. Bu. Ya, Bu, minta Sherlocknya, Bu. Mau ngirim paket ini. Nggak ada yang tahu, saya muter-muter. paket siapa ya Pak? Pakai Oh, Bapak di mana? saya di titik. Di samping rel. Oh, samping rel. Bapak lurus aja. Lurus aja, jangan belok. Di samping rel ada tulisan apa di situ? Iya, makanya saya minta Sherlock ke Ibu. Soalnya saya udah lurus terus, nanya setiap jalan sepanjang rel. Saya nanya lagi, nggak ada yang tahu. Baru sekali doang nih, Bapak doang yang belum tahu soalnya.
Iya. Bapak gini aja deh, saya tunggu di ujung rel nih. Ya, Oh. susah kalau pakai selek juga. Kalau tempat saya susah. Ya, Oh, oke, Bu. ini saya tunggu di ujung rel. Bapak Oh. naik motor kan? Eh, iya, naik motor. Saya nggak naik kereta, Bu. Bukan, maksudnya ini jalannya jalan kecil. Kalau naik motor lurus itu dia jalan buntu. Kalau jalan kaki Bapak turun di situ masih bisa Bapak lewat. Ini jalan buntu soalnya. Itu Bapak mau naik motor atau mau jalan kaki ke sini? Masuknya, saya nanya gitu maksudnya. Oh, Sebentar, saya keluar dulu. Nanti saya fotoin biar saya saya kasih tahu ke Bapak. oke. Tapi ini belum buntu, Bu. Ini malah masih jauh, makin jauh. Halo? Tuh, Pak. Ya, Bapak di mana nih? Saya udah di ujung rel, Pak. Bapak lurus aja. iya, saya udah tunggu di ujung rel nih, Pak. saya udah masuk ke kiri nih. Berarti keluar lagi saya yang ada warung itu. Baru apa? Bapak bisa fotoin nggak? Ada. Biar nanti saya bisa kasih tahu jalannya. Maksudnya ini menerima servis mesin air. Nih, ada tempat seperti barang-barang Servis bekas. apa? Tempat barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Oh, di sana ya, Pak. Oh iya. Yaudah, Bapak lurus aja. Pengobatan hasta suci. Ya, udah lurus lah. Ada bapak-bapak duduk. Itu ada gang, masuk aja. Itu yang sebelah kiri ada bapak-bapak duduk. Depan Irian Demokrat. Lurus aja Bapak. Oh, itu ya, Bu ya. Oke, Ayo, siap. Oke, guys, akhirnya ketemu juga. Alamat ininya nih, coba nih. Gimana nggak pusing ya? Dari ujung ke ujung alamatnya jauh banget, nggak tanya ke sana sini nggak ada yang tahu. Ditelepon ngegas ya, brengsek ini. Apa? Bapak nanya siapa? Katanya nggak ada yang kenal. Saya dari ujung, Bu. Nih, titik dari sini. Dari sini. Situ. Iya, bukan ujung situ. Ujung banget di sana. Bapak nanyanya di mana? Sepanjang jalan saya tanyain orangnya. Mungkin kenal. Iya, saya tahu di sini nanya tunjuk di sini. Tapi kan titiknya bukan di sini, Bu, di sana. Di mana? Ya ini di sini. Nih. Ibu rumahnya di sini. Ini saya. Ini titiknya di sini. Saya ke sini dong. Perumahan. Nah, saya nyari di sini nggak ada yang tahu. Ini siapa emang? Siapa? Pak. Iya, tapi benar. Itu titiknya jauh amat. Ya itu makanya, Bu. Makanya saya bingung nelpon. Kalau nggak ini mah nggak ini. Nggak akan nanyain ke siapa gitu. Nggak akan ya. Enggak, saya bingung soalnya paket nggak pernah nyasar, jadi selalu inian gitu. Iya, kalau itu kan masalahnya saya nggak tahu, Bu. Bukan saya, ngapain saya ngirim ngalamat ke sini tapi nanyain di sono gitu. Kalau tahu ke sini mah saya langsung datang ke sini, Bu. Makanya bilang kok bisa gitu, ada yang nggak kenal gitu. Biasanya kan orang lainnya juga pasti langsung kenal. Oke guys, daripada gua keburu tambah emosi, jadi gua mending langsung cabut aja ya guys. Karena gua nih malah tambah emosi ya guys. Sama mama nih satu ini. Oke, daripada tawa panjang gua pergi aja. Oke, terima kasih udah nonton. Akhir kata gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. I think that we've already met.